Rabbi sholli sadri wa yassir qalamu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baca. Apabila kira-kira Allah tidak dirodat atau tidak berkehendak, Hai ngimpi. dua tahun tadiah kasaran ilmu Allah adalah menyeluruh, baik yang wajib wujud atau dan Allah dan sifatnya. Yang mustahil wujud seperti abadinya alam dan yang mungkin wujud seperti adanya makhluk, semuanya diketahui oleh Allah. Ta'alluq sifat ilmu ta'diyah ilmu itu membuka dan jelas di hadapan Allah seluruh Asia, baik yang wajibul wujud, muhalul wujud, mungkinul wujud. Kalau kudrat, irodat, Asia itu tidak kepada wajibul wujud, karena kudrat irodat mengijadkan irodat. Kalau adanya diadakan maka diawali dengan tidak ada, maka wajibul wujud tidak tersasar dengan sifat kudrat. Tapi kalau dengan sifat ilmu itu tersasar. Artinya tidak ada yang tertutupi di hadapan Allah. Allah tahu tentang segala, baik Allah dan sifatnya. Mustahil abadinya makhluk dan keberadaan makhluk. Terus tiga ta'alluq atau tingkatan kontak ilmu Allah dan didikolin kepada seluruh perkara. Tegasnya Allah mengetahui semenjak qadim, baik perkara yang sudah ada atau yang akan ada. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 225, Bismillahirrahmanirrahim, Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Artinya, Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. yang ketiga adalah tingkatan. Allah mengetahui semenjak qadim. Perkara yang sudah ada atau yang belum ada.
sesuatu yang belum diadakan sudah terbuka di hadapan Allah, sesuatu yang sudah diadakan juga terbuka. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang ada di hadapan, berarti yang ada, dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Jadi ada 3 ta'alluqnya ifadah. Gunanya adalah tersaksinya, diketahuinya, terbuka semua hal, sehingga tidak ada hal yang tidak diketahui oleh Allah. Ta'alluq ta'diyah, baik yang wajibul wujud diketahui oleh Allah dan sifatnya. Yang mustahilul wujud adalah andai abadinya dunia ini atau andai abadinya makhluk ini. Kemudian Allah juga tahu sebelum ada sesuatu yang sebelum diadakan, Allah mengetahui, karena sifat Allah qadim, sifatun qadimatun qaimatun bizati ta'ala. Terus mustahil Allah bodoh. Allah wajib adil, mempunyai sifat ilmu dan wajib dimanfaatkan. Mustahil Allah bodoh. Data-data sifat bodoh jika ada pada Allah. 1. Sama sekali Allah tidak mengetahui apa-apa. 2. Allah mengetahuinya kurang jelas atau mengetahuinya suatu waktu. 3. Allah mengetahuinya diawali tidak tahu atau diakhiri dengan tidak tahu. 4. Pengetahuan Allah tidak sesuai dengan mimpi. Ini mempertegas penjelasan wahdaniyat fi sifat salam kamun pasil kamutasil, bahwa pengetahuan yang ada pada makhluk, taunya makhluk itu tidak sama dengan taunya Allah. Maka taunya Allah, ilmunya Allah harus diyakini mustahil, harus diyakini ilmunya Allah tidak. 1, Allah tidak mengetahui apa-apa. Sama sekali Allah tidak tahu. 2, atau Allah mengetahuinya kurang jelas, samar. Atau mungkin lupa Allah sewaktu-waktu, tahu sewaktu-waktu, lupa. Ini mustahil ya Allah. Pengetahuan Allah diawali tidak tahu, itu mustahil. Dan diakhiri juga dengan tidak tahu.
Empat, pengetahuan Allah tidak sebagai pengetahuan Allah tidak sesuai dengan bukti. Wawuh munding. Kita harus mengitikadkan dengan makrifat ketika ilmu ada pada zat Allah, wajib ada pada zat Allah, maka mustahil Allah itu bodoh atau jahal. Dan bentuk-bentuk jahal itu seperti taunya yang ada pada makhluk. Lupa, samar-samar, tidak jelas, karena bersembunyi jadi tidak jelas, tidak diketahui. Atau awalnya tidak tahu, kemudian Allah jadi tahu, kemudian Allah tidak tahu lagi. Ini semua adalah wajib diitikadkan, mustahil Allah adalah bodoh. Dan isi kebodohan itu diantaranya ada yang 4 tadi. Terus kalau Allah bodoh pasti tidak mempunyai kehendak dan kemampuan. Kalau Allah tidak berkemauan dan berkehendak pasti bukti kelemahannya. Dan kalau Allah lemah itu mustahil. Sebab ada tanda bukti kehendak dan kemauan Allah dengan adanya alam atau makhluk. Maka positif Allah mempunyai sifat ilmu. apa data yang menguatkan bahwa Allah wajib tersifati dengan sifat ilmu? Ini fakta. Ada kudratnya Allah, ada kekuasaan Allah, di mana kudrat itu adalah menjelmakan yang diirodatkan oleh Allah. Di mana letaknya? Kalau Allah itu adalah bodoh, langit ditinggikan, bumi dihamparkan, laut siklus air diambil oleh panas matahari, disiramkan lagi menjadi hujan. Bagaimana ekosistem alam terjadi? Masa sih dengan bukti-bukti yang ada ini Al-Qudrat Al-Qadir masa bodoh? Maka tidak masuk akal. Ini fakta-faktanya. Kalau Allah tidak tahu, berarti Allah tidak punya kehendak. Kalau Allah tidak punya kehendak, otomatis Allah tidak berkuasa mencipta, membuktikan. Dan ini buktinya adalah bukti-bukti kekuasaan Allah. Ini menunjukkan wajib Allah itu apa? Memiliki sifat ilmu. Ini yang sudah bukti ada apanya, fakta kekuasaannya, fakta kemampuannya. Masa tidak tahu? Ini tidak masuk di akal. Maka akal wajib menetapkan pasti Allah itu memiliki sifat ilmu.
dan ilmu ada pada zat Allah, sekali lagi bukan ditetapkan oleh akal. Akal hanya meyakinkan pribadi kita bahwa Allah wajib tersifati dengan sifat ilmu. Innallaha bikulli syai'in alim. Penguatan Allah menyatakan innallaha, sesungguhnya Allah bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu, alimun, mengetahui, yang mengetahui. Terus pandangan hukum syara terhadap sifat ilmu. Satu, hukum syara mewajibkan kepada seluruh mukallaf atau balik dan punya akal harus memarifatkan wajibnya sifat ilmu di Allah dengan resiko a. sah imannya dan Allah memberikan pahala kepada yang memarifatkannya. B. Allah akan menyiksa dan tidak menyiksanya bagi yang memarifatkannya. B. Asyariat Allah dan Rasul. B. Dua, asyariat. Asyariat. Asyariu. Asyariat. Terus syariu. Asyariu Allah dan Rasulnya membenarkan akan ketetapan hukum akal ini yang telah memarifatkan kepada adanya ilmu Allah. Tiga, syarat. Ya. Kalau dalil itu penguatan fakta kenyataan bahwa Allah harus memiliki sifat ilmu. Nah, hukum syara mengikat dengan konsekuensi sah iman dan mendapat surga bagi yang mengiktikadkan, memakrifatkan bahwa Allah itu berilmu. Ini sudah perintah. Jadi supaya diperintahkan, mukmin atau manusia, bukan mukmin, manusia wajib mengiktikadkan ilmunya Allah adalah sifat yang menetap pada zat Allah, dengan jaminan sah imannya dan mendapatkan pahala. Sebaliknya jika tidak mengiktikadkan, tidak sah imannya dan mendapatkan apa? Siksa. Dua, Allah dan Rasul membenarkan akan ketetapan hukum akal. Innallaha bikulli syai'in alim. Itu pembenaran, dalil nakli yang menguatkan dan pembenaran, memakrifatkan kepada adanya ilmu Allah. Tiga, silakan baca. Tiga, syarat menganjurkan kepada mukminin agar menjiwai selalu bahwa segala isi hati, rasa dan perasaan selalu diketahui oleh Allah. Dalam ilmu tauhid disebut imannya ilmu yakin, dan ilmu tasawuf menempati makom muqarrabah yang manfaatnya makom ini akan selalu menjaga diri dari maksiat, tenang dikala ada kegoncangan dan tentram dikala ada kericuhan. Tiga, menganjurkan, Allah dan Rasul menganjurkan ma'rifat kepada ilmunya Allah, menjiwai, merasakan ini anjuran. Sebab makrifat terhadap ilmunya Allah atau tajalli bisifatil ilmillah akan mendorong kita
untuk berjalan dengan kuat dan tepat di dalam bahtera kehidupan di dunia. Bukan persoalan yang mudah, bukan persoalan yang gampang. Perlu pengorbanan yang besar, perlu kekuatan yang ekstra untuk setiap pribadi kita lurus melangkah, tepat berperasa, tidak salah melangkah, tidak salah memegang, tidak keluar dari haluan. Apa haluan kita? Ahsan. Apa haluan kita? Ahsanu amal. Apa haluan kita? Illa liya'budun. Haluan hidup itu. Agenda hidup itu. Agenda hidup itu adalah terus mendulang amal, terus memasangkan puzzle dari setiap takdir yang datang kepada diri. Ini sekali lagi bukan persoalan gampang. Maka perlu ada kekuatan ekstra, maka perlu ada vitamin yang luar biasa, maka perlu ada energi yang lebih. Apa itu energi lebih? Maka Allah menyatakan, jiwai sifat ilmunya Allah di dalam batin dan jiwa kita. Menuju ke arah sana lagi-lagi bukan dengan kecerdasan otak. Menuju ke sana bukan dengan harta dan kekayaan. Menuju ke sana tidak dengan jabatan dan kekuasaan. Menuju ke sana adalah dengan amal kita, dengan tafakur. Sehingga telanjang kita semua di hadapan Allah. Bukan hanya fisik jasad kita yang jelas di hadapan Allah, ruhani kita pun jelas di hadapan Allah. Pemikiran kita jelas di hadapan Allah. Perasaan kita jelas di hadapan Allah. Semua terbuka di hadapan Allah. Kalau Ibnu Athaillah memberikan nasihat, arih nafsaka anit tadbir. Idbin wujudaka fi ardil humul. Ruangkan waktu dalam 24 jam, walaupun kadar hanya 2 menit atau 3 menit. Bebaskan kaki ini tidak melangkah ke arah yang lain, tapi diamkan hanya untuk menguatkan jiwa dan pikiran kita.
hentikan tangan dari memegang segala benda, semata berdiam untuk mendorong jiwa kita. Hadapkan diri ke hadapan, ke arah kiblat. Kosongkan pemikiran, jangan ada yang lain dipikirkan. Pejamkan mata, rundukkan kepala, tatap diri yang sesungguhnya. Tatap diri yang sebenarnya. Jangan melihat Allah, tapi kita mengetahui apa yang ada dalam hati, apa yang ada dalam pikiran. Kita yang tahu kemana tangan memegang, kemana kaki melangkah. Satu persatu selama 24 jam kita review kembali, kita reverse kembali, hitung mundur. Dan itu dilakukan setelah melakukan sholat. Itu yang kita bisa lakukan, itu yang kita bisa laksanakan. Dan selanjutnya biarkan Allah membuka pikiran kita, biarkan Allah membuka jiwa kita, sehingga pada akhirnya tak terasa air mata akan melinang, napas akan terasa sesak. Begitu malu apa yang telah kita lakukan, begitu malu apa yang telah kita perbuat. Ternyata kita telah banyak mencoreng-moreng jiwa sendiri, menoreh-noreh hati sendiri, menghancur leburkan jiwa sendiri. Ketika Allah mengetahui, sering itu dilakukan. Hari pertama kita melakukan, hari kedua kita melakukan, hari ketiga kita melakukan, dan akhirnya bergetar tangan ini kalau akan berbuat dosa. Dan akhirnya kaki ini lumpuh seolah-olah ketika harus melakukan sebuah kesalahan. Napas tersengal ketika harus melakukan sebuah aib dan dosa. Kenapa? Karena sedang terbuka di hadapan Allah. Tidak ada jarak, tidak ada dinding yang menutupi diri. Semua jelas. Nah, orang yang sudah seperti itu namanya adalah arifin, orang yang ma'rifat. Saya kira sering saya contohkan, ketika kita kehabisan bekal di pondok dan teman-teman masih punya bekal, mereka datang ke warung ngambil bala-bala. Dia menyeduh dan pesan kopi, diselutnya sebuah rokok, diminumnya kopi dan dimakannya bala-bala. Ketika itu kita hanya bisa menelan ludah sendiri. Kenapa? Karena tidak punya uang. Tiba-tiba teman kita ngomong, "Robi, tuh ada ibumu." Begitu terdengar nama ibu,
Robi tidak lagi mengingat bagaimana wajah ibu. Robi tidak lagi mengingat bagaimana tingginya ibu. Tidak mengingat-ingat bagaimana bentuk rambut ibu. Tetapi yang ada, Robi keluar dari kesedihan karena berapa gelas kopi bisa saya minum dan berapa puluh bala-bala bisa saya makan, berapa bungkus rokok bisa kita hisap. Wa idza tuliyat ayatu zadatuhum imana. Jika Allah hadir, tajalli dengan apa? Sifat ilmunya Allah. Bukan hanya berpikir bahwa Allah itu sepotong. Allah itu tahunya tidak seperti manusia. Allah tahunya itu terbuka. Tetapi yang ma'rifat tajalli dengan sifat ilmunya Allah, dia kering kerontang, tak bisa berbuat kesalahan. Akhirnya dalam kondisi apapun teneng ludeng. Bagaimana yang disairkan oleh Epita Mala, dimanapun ada disalahgunakan, kepolosan disalahgunakan, kejujuran di politisi, apalagi orang para politisi, kemiskinan pun dieksploitasi untuk kepentingan politik. Wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Wa kafa billahi syahida. Aku tidak ingin dan tidak akan diketahui oleh makhluk yang lain. Toh mereka mengetahui. Kalau mengetahui hanya mengucapkan ejekan dan menjadi syirik mereka. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang tahu apa yang sedang aku lakukan. Wa kafa billahi wakila. Dan cukuplah Allah yang akan mengatur diriku ini. Jadi wa kafa billahi syahida, cukup Allah yang menyaksikan diri. Tak perlu ingin diebreh-ebreh kepada yang lain. Tidak perlu pasang banner, gak perlu pasang foto yang gede, gak perlu. Tidak perlu membagi-bagikan apa ini? Apa? Gak perlu bagi-bagi masker, gak perlu. Foto dipajang di sana sini, masker dibagikan dengan apa huruf, mobil di branding begitu besar. Mumin sejati wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah yang tahu. Andai kau tahu syair lagu ini, jujur saja aku sangat merindukanmu. Memang tak pantas. Terjamung gak baik, sambungkan ya. Jaka sembung mau bedog, sambungkan ya goblok. Nah itu ya, jadi anjuran dari Allah dan Rasul, jiwakan, ma'rifatkan, tajalli bisifatil ilmillah, tajalli karena sifatnya Allah. Untuk apa? Untuk kita konstan, tetap, kuat, stabil dalam menghadapi gelombang kehidupan. Tak biarlah orang tenar, mangga tenar sok. Kalau ditenarkan Allah, Allah nenarkan mau bisa sumput-sumput mau.
Lamun ditenarkeun ku radio, ditenarkeun ku TV, ditenarkeun sabot untung geus teu kapake mah teu ditenarkeun deui. Babari hayang tenar ayeuna mah jelema mah meuli we manajemen. Sewa manajemen. Sok bere duit tuh gede. Tenar sing teu bisa naon-naon ge bisa jadi pinter lah. Jelema nu beuleut ge bisa di branding menjadi jelema naon? Pinter. Nu goblok ge menjadi branding jadi jelema nu hade. Urang mah boga manajemen murah meriah. Saha Allah. Mata cek Allah teh. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijukum minadh dhulumati ilan nur. Quran adalah lain ngarang lain tentang Qurannya. Surat naon ayat sabaraha tayangan sorangan. Allahu waliyul ladzina amanu aing Allah tami Nigerial sia. Mahal make manajemen jelema mah pake manajemen saha Allah. Mun sia ngagugu ka aing yukhrijukum minadh dhulumati ilan nur dijamin lempeng sia hirup teh kaluar tina popoek bakal caang salilana. Itu. Matak keun ae. Anggot tari kanu keheuleun mah nya seuri ge disakanaon jeung seurikeun dilirik molotot sia kai goblok ada itu geus diawali ku keheul boro-boro naon goreng hade nage jadi goreng komo teu nyieun hade wah dicilakaeun tak ulah sok hayang tenar-tenar teh di hareupeun jelema ulah lah ulah mending keneh tenar di hareupeun saha Allah sing tenar we waktu salat waktu ngaji waktu hees waktu hudang waktu dahar sok mending tenar hareupeun Allah daripada tenar hareupeun jelema ngan lamun geus ditenarkeun ku Allah wah geus moal pareum deui eta mah tuluy we nepi ka kiamah ge. Nah, lamun nepi ka pangkat eta ngaranna iman ilmul yaqin. Menurut almi tasawuf makomnya makom muqarrabah, aya muraqabah, aya muraqabah, aya muqarrabah, aya muraqabah. Muqarrabah makom yang dekat dengan Allah. 4 sifat hayat.